Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di acara seminar hasil dari Ditya Jumral. Kepada yang terhormat, Bapak Rizal Brur, MKOM, Ibu Viva Arifin, MMSI, Bapak Imam Marzuki, MT, Ibu Arini, STMT, serta teman-teman sekalian. Terima kasih kepada semua yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Sebelum dimulai, ada baiknya kita berdoa bersama-sama untuk kelancaran acara ini. Berdoa dalam hati dimulai. Laptop bisa diapa-apain. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama adalah pemaparan hasil skripsi dari Saudari Ditya Jumral, disambung dengan sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutupan. Baik, langsung saja. Mari kita mulai dari pemaparan hasil skripsi Ditya Jumral. Kepadanya dipersilakan. Saudara bisa diapa-apain. Saudara bisa diapa-apain. Serius. Undur dulu. Mohon maaf, Bapak Ibu dan teman-teman semua, laptop Detyanya lagi nggak bisa, tiba-tiba error. Aku mati paksa nih. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Jadi laptop Dedetnya lagi dimatiin dulu, Pak. Bu. Oke, kita tunggu deh. Itu karena laptopnya udah seharian nungguin Pak Brur. Iya. Pak Brur. Untung Pak Imam energinya energi geyser loh teman-teman. Tadi udah full dari pagi Pak Imam. Diolah vokal tuh semuanya. Pak Imam olah vokal Bu hari ini. Bapak udah terima filenya Detya ya, Bapak Ibu ya? Sudah. Oke. Iya, tapi saya belum sempat lihat-lihat. Sama Pak. Jadi di kampus tinggal Pak Imam nih di ruangan ini. Yang lain udah pulang. Sama Pak Saiful ini, beres-beres. Pak Jaka. Jadi malah Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya terjadi kesalahan. Langsung apa mau dimulai? Ini ulang lagi aja apa gimana, Pak? Langsung presentasi aja. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Imam, Ibu Arini, Pak Brur, dan juga Bu Viva, dan juga teman-teman karena terjadi kesalahan. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai skripsi yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu dengan judul Prediksi Cacat Perangkat Lunak Menggunakan Relasi Semantik dan LSTM atau Long Short Term Memory. Nah, beberapa yang akan kita bahas itu adalah latar belakang
ada literatur review, ada research question, ada batasan masalah, kemudian ada metodologi penelitian, ada hasil dan pembahasan, dan terakhir ada kesimpulan dan saran. Nah, selanjutnya kita masuk kepada latar belakang prediksi cacat perangkat lunak. Yang pertama itu karena terjadinya peningkatan kendala software dan dapat dengan prediksi cacat perangkat lunak ini dapat mengurangi biaya software development. Kemudian mencari dan memperbaiki cacat lebih cepat dari jadwal yang diharapkan dalam berbagai keadaan. Kemudian tingkat kegagalan software yang meningkat. Nah, bisa kita lihat faktanya berikut. Tingkat kegagalan proyek software di dunia ini mencapai lebih dari 40% menurut data statistik, 42% menurut Standish Group, dan juga 53% menurut General Accounting Office. Dan selanjutnya di tahun 2017, Standish Group melaporkan bahwa 52% proyek akan menelan biaya lebih besar dari perkiraan semula. Nah, masalah yang ada yaitu pada software defect prediction terjadinya penurunan akurasi, recall, precision, dan advance score. Sehingganya di sini kita akan mencari sebuah metode yang akan meningkatkan hasil dari akurasi, precision, recall, dan advance score. Nah, kemudian kita masuk kepada latar belakang menggunakan metode LSTM atau Long Short Term Memory. Pada gambar 1, kita bisa lihat ada beberapa metode yang sering digunakan dalam software defect prediction. Nah, 3 di antara yang paling sering itu ada Naive Bayes, ada Decision Tree, dan juga Neural Network. Nah, salah satu dari 3 yang sering ini, yaitu Neural Network, menurut Zhang di tahun 2010, ini lebih memadai untuk masalah hubungan yang rumit dan nonlinear rawan cacat modul perangkat lunak. Nah, kemudian salah satu manfaat dari Neural Network ini adalah kemampuan mempelajari dan menangkap fitur data secara otomatis. Nah, kemudian ternyata di tahun 2015, menurut Wahono, Neural Network ini punya kekurangan, yaitu kesulitan dalam memilih parameter arsitektur jaringan yang sesuai. Nah, karena beberapa kekurangan dari Neural Network ini, membuat beberapa peneliti mencari metode yang dapat mengatasi kekurangan tersebut. Nah, kemudian muncullah sebuah metode bernama LSTM yang mampu mengatasi masalah pada Neural Network tersebut. Sehingga kita di sini akan mencoba menggunakan metode LSTM. Kemudian kita masuk kepada literatur review. Di sini kita bisa lihat ada beberapa penelitian sebelumnya. Di sini pada penelitian saya itu menggunakan relasi semantik dan LSTM. Kemudian kita melakukan word embedding, kemudian melakukan pemodelan CBW di mana untuk penelitian lain itu tidak menggunakan metode pemodelan CBW. Selanjutnya melakukan abstract syntax tree dan kemudian evaluation matrixnya berupa akurasi, precision, recall, dan advance score. Selanjutnya masuk kepada research question. Yang pertama itu bagaimana hasil akurasi, recall, precision, dan advance score pada LSTM dalam skenario 1 dan juga LSTM skenario 2. Kemudian kita juga akan membandingkan bagaimana perbandingan antara semantik LSTM dan RNN untuk software defect prediction. Nah, kita masuk kepada tujuan penelitian ini, yaitu yang pertama menunjukkan bahwa LSTM ini benar dapat menyimpan informasi dalam jangka waktu yang lama. Ini kita lihat dari hasil perbandingan antara LSTM skenario 1 dan juga LSTM skenario 2. Kemudian kita akan menunjukkan hasil perbandingan antara semantik LSTM dan RNN, yang mana yang akan bekerja lebih baik pada cacat perangkat lunak. Selanjutnya adalah batasan masalah. Yang pertama itu ada metode yang kita lakukan itu adalah pemodelan dengan metode yang saya lakukan itu adalah dengan pemodelan LSTM dan semantik. Kemudian melakukan abstract syntax tree, yaitu melakukan tokenizing. Kemudian kita melakukan pemodelan CBW, yaitu mencari word embedding. Selanjutnya tools yang saya gunakan yaitu adalah Google Collaboratory, di mana library yang digunakan itu ada NumPy, scikit-learn, Keras TensorFlow, Javalang, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk kepada batasan masalah bagian proses. Di sini dataset yang kita gunakan itu adalah Java Open Source Apache Project Repository. Kemudian kita melakukan analisis data. Kemudian selanjutnya adalah extract token dengan abstract syntax tree. Selanjutnya adalah word embedding dengan continuous block of word model. Selanjutnya adalah pemodelan dengan LSTM dan RNN. Nah, kemudian kita masuk kepada metodologi penelitian. Di sini inputnya, yang pertama itu adalah datasetnya berupa KML 1.4 dan juga KML 1.6. Selanjutnya, kita akan melakukan preprocessing, yaitu dengan tokenizing dan filtering, di mana tokenizing ini kita akan menggunakan abstract syntax tree, akan memilih if condition dan if statement, kemudian kita melakukan filtering, di mana pada filtering ini kita akan melakukan penghapusan tanda baca. Selanjutnya, kita akan melakukan split dataset menjadi training dan juga testing dataset. Selanjutnya itu adalah word embedding. Word embedding ini kita gunakan CBW model. Selanjutnya adalah
processing, kita menggunakan dua metode, yaitu ada LSTM dan juga RNN. Di mana pada LSTM ini ada embedded layer, ada LSTM layer, dan dense layer, kemudian outputnya akan berupa akurasi, precision, recall, dan advance score. Dan kemudian metode selanjutnya itu adalah RNN. Di sini ada beberapa layer, ada embedded layer, ada simple RNN layer, ada dense layer, kemudian outputnya akan berupa akurasi, precision, recall, dan advance score juga. Yang mana nanti dari hasil kedua metode ini akan kita bandingkan dan akan kita temukan metode mana yang lebih baik di antara kedua metode ini. Selanjutnya adalah data collection. Di sini ada dataset yang pertama itu adalah KAML 1.4 dan KAML 1.6 sebagai dataset yang kedua, di mana pada dataset yang pertama ada sebanyak 146 instant defect, kemudian non-defect sebanyak 683. Selanjutnya adalah dataset yang kedua, defect sebanyak 186 instant defect, kemudian non-defect adalah 725. Di mana masing-masingnya, total masing-masingnya itu adalah defect dengan 331 dan non-defect sebanyak 1408. Kemudian kita masuk kepada pembahasan word embedding. Di sini word embedding merupakan sebuah proses konversi dari teks menjadi angka. Nah, menurut Jimena Yepes pada tahun 2017, word embedding ini dapat meningkatkan kinerja fitur dan memungkinkan digunakan pada pengklasifikasi berbasis LSTM. Nah, di sini kenapa kita menggunakan word embedding? Karena seperti yang kita lihat sebelumnya bahwa dataset yang saya gunakan itu menggunakan source code, sehingganya sedangkan pada algoritma machine learning dan arsitektur deep learning itu tidak mampu untuk datasetnya berupa teks atau string, sehingga kita harus merubah dataset tersebut menjadi angka. Nah, kemudian kita akan menggunakan pemodelan CBOW pada word embedding. Apa itu pemodelan CBOW atau Continuous Block of Word? Pemodelan CBOW ini merupakan sebuah metode yang mencoba memprediksi kata target saat ini atau kata tengah berdasarkan kata-kata di sekitarnya. Nah, beberapa kelebihan dari pemodelan CBOW ini adalah yang pertama, lebih cepat beberapa kali untuk dilatih daripada metode lain. Kemudian akurasinya sedikit lebih baik untuk kata-kata yang sering. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai long short-term memory. Di sini menurut Manaswi pada tahun 2018, long short-term memory merupakan salah satu metode dengan menambahkan memori sel yang dapat menyimpan informasi untuk jangka waktu yang lama. Nah, pada gambar berikut, ini merupakan modul berulang dalam LSTM, di mana pada modul berulang LSTM ini berisi 4 lapisan yang akan saling berinteraksi. Kemudian pada LSTM ini terdapat 3 get, ada input get, forget get, dan output get. Nilai sebuah input hanya bisa disimpan ke dalam self state jika diizinkan oleh input get. Nah, selanjutnya mengenai metode yang akan kita jadikan perbandingan dengan LSTM, yaitu RNN. RNN ini atau Recurrent Neural Network merupakan sebuah metode di mana nilai akurasi yang dihasilkan dapat lebih baik dibandingkan dengan jaringan saraf tiruan sederhana, karena bobot yang dihitung akan lebih akurat. Namun ternyata RNN ini punya kekurangan, yaitu tidak mampunya menyimpan memori untuk dipilah agar setiap kata dapat lebih fokus pada konteks. Selanjutnya kita masuk kepada hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada untuk metode LSTM kita menggunakan 2 skenario, yaitu ada skenario pertama LSTM stateless dan juga skenario 2 adalah LSTM secara stateful. Nah, bisa kita lihat pada tabel, ini merupakan 3 kali percobaan yang kita lakukan, kemudian kita hitung rata-ratanya, dan ini kita menggunakan dataset yang pertama. Nah, untuk tabel selanjutnya merupakan skenario yang pertama dengan dataset yang kedua. Selanjutnya untuk skenario kedua, kita juga melakukan 3 kali percobaan, yaitu LSTM stateful, dan kemudian kita hitung rata-ratanya. Ini menggunakan dataset yang pertama, dan ini untuk menggunakan dataset yang kedua. Nah, selanjutnya kita juga menggunakan metode RNN, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Sini juga kita sudah dapat akurasi, precision, recall, dan advance score untuk kedua dataset. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi performance, di mana di sini terlihat pada LSTM skenario 1 dan juga LSTM skenario 2 dan juga RNN, di mana ada hasil akurasi, precision, recall, dan advance score untuk masing-masing dataset. Di sini kita bisa lihat untuk LSTM skenario 1 dan LSTM skenario 2 dapat kita bandingkan bahwa ternyata dalam akurasi, precision, recall, dan advance score antara kedua metode ini, kedua skenario ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa LSTM ini benar-benar dapat menyimpan informasi untuk jangka waktu yang lama. Kemudian selanjutnya kita bandingkan dengan RNN. Nah, di sini bisa terlihat lebih jelas dari LSTM skenario 1 dan juga LSTM skenario 2 dibandingkan dengan RNN itu terlihat jelas perbedaannya. Untuk akurasinya sendiri
Dari LSTM itu lebih unggul 10% dibandingkan dengan metode RNN. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Yang pertama itu adalah perbandingan LSTM yang dilakukan dengan skenario 1 dan skenario 2. Untuk setiap dataset yang digunakan terdapat beberapa perbedaan hasil. Namun perbedaan tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Kemudian hasil training menggunakan jaringan LSTM baik dari skenario 1 maupun skenario 2 dari hasil akurasi, precision, recall, dan advance score lebih baik dibandingkan menggunakan algoritma RNN. Dan nilai akurasi tertinggi itu didapatkan dengan menggunakan metode LSTM, yaitu sebesar 98%. Dan juga dapat kita ketahui bahwa metode LSTM ini 10% lebih unggul dibandingkan metode RNN. Jadi dapat kita simpulkan lagi bahwa LSTM ini benar-benar merupakan sebuah metode yang lebih unggul dibandingkan dengan metode RNN. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya itu melakukan dengan lebih beragam dataset. Kemudian menggunakan metode word embedding lainnya, kemudian dapat melakukan pengolahan data yang lebih baik sehingga mendapatkan dataset yang lebih bersih agar meningkatkan akurasi menjadi lebih baik. Selanjutnya itu melakukan percobaan untuk menghitung berapa lamakah LSTM ini dapat menyimpan informasi. Sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Baik, terima kasih Dia Jumral atas pemaparan materi yang disampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab pertama, kami persilahkan kepada teman-teman mahasiswa. Kepada yang ingin bertanya, silahkan bisa melalui chat atau langsung open mic-nya. Ada yang mau bertanya? Caca atau Salsabila? Silakan Caca atau Salsabila. Nanya for dummies juga nggak apa-apa ya, jadi nggak harus yang canggih-canggih. Oke deh, kayaknya nggak ada nih, mau pulang semua nih kayaknya nih. Silakan Pak Imam atau Bu Arini, silakan. Moderator ya. Dulu deh. Bu Arini, silakan. Atau saya dulu? Iya, Pak. Ya, Pak. Kirain Pak Imam dulu tadi. Pak Imam aja dulu, Pak. Oh, oke. Saya soalnya tadi sambil ini juga komunikasi. Baik, coba Detian dari yang awal ditampilkan. Saya pengen ini aja. Dari slide pertama ya, coba saya dari. Oke. Yang latar belakang ya. Jadi latar belakangnya sih saya lihat memang sudah ya kita sudah tahu kira-kira posisi penelitian ini dibanding peneliti yang lain. Tapi mungkin barangkali latar belakang saya lihat sih beberapa kali sepertinya bimbingan Pak Brur kan hampir mirip-mirip seperti ini semua ya. Hampir mirip-mirip, mungkin beberapa yang membedakan adalah metodenya. Datasetnya, saya kurang tahu datasetnya ini dataset apa, ini sama dengan teman-teman yang lain ketika melakukan pengujian dari NASA, atau dataset apa ini? Tadi saya kurang memperhatikan ya. Datasetnya apa gitu ya? Baik Pak, dataset yang kita gunakan ini kita ambil dari Java Open Source repository Pak. Jadi benar-benar datasetnya ini berbentuk source code. Oh, data source-nya berbentuk source code, data source-nya? Datasetnya berbentuk source code Pak. Oke. Oke, kalau yang latar belakang sifatnya umum sih nanti seperti ini ya, meningkatnya software, mencari dan seterusnya. Ini menurut saya sih nanti perlu dicek juga, misalnya similarity dengan teman-teman yang hampir mirip penelitian ini dengan metode yang lain ya. Itu nanti silahkan dicek, mungkin bisa ngambil dari angle-angle yang lain. Coba ke berikutnya.
Ya, ini sama ini ya, masih latar belakang umum kenapa perlu itu apa namanya software defect prediction ya. Tinggal ini menurut saya juga nanti perlu dicek gitu ya dengan similarity dengan teman-teman yang lain ngambil mungkin barangkali dari angle yang lain ya. Lanjut lagi. Ini juga sama ya. Terjadi penurunan. Oke, lanjut. Oke, nah ini latar belakang LSTM. Saya kurang tahu nih ya. Saya lupa nih apa yang teman-teman mengerjakan yang lain pakai LSTM atau pakai yang lain. Tapi ini apa ya oke boleh ya apa namanya penggunaan apa yang melatar belakangi. Kenapa Mungkin saya menggunakan? tambahin sedikit Pak Imam. Ya silakan. Jadi di Indonesia ini cuman Detia doang yang bikin. Jadi Oh, coba oke. nanti se-Indonesia loh, bukan ini. Win ya. Bukan se-Win, se-Indonesia nggak ada lagi publikasi selain Detia ini. Dan kesusahannya Detia bisa cerita di sini. LSTM ya, LSTM di software predict. Software defect prediction. Nggak ada Oke. lain di dunia ini. Coba silakan Detia ceritain dikit. Ya, Pak. Detia? Ya. Ya. Bagaimana yang saya omongin tadi? Jadi karena sulitnya, karena benar-benar kurangnya sumber, jadi tuh benar-benar ngerjain eksperimen itu butuh waktu yang lama, Pak. Tidak menemukan contoh yang spesifik untuk software defect prediction menggunakan LSTM ini, Pak. Di Indonesia ada lagi nggak yang kayak Detia ini? Termasuk si Romi tadi itu yang disebut-sebut. Sejauh pencarian Nggak saat ada. ini, ada. Nggak ada. Ya. Oke. Oke, lanjut. Oke, ini karena LSTM itu tadi ya. Ini dapat diatasi, LSTM itu mengatasi kekurangan pada neural network tadi. Oke, lanjut. Oke, yang ini nih semantik LSTM ya, yang di ini ya. Berarti kalau saya lihat yang pakai LSTM ini hanya yang paling atas itu ya. Paling atas itu tahun berapa itu 2018. Kasusnya bukan kasus apa namanya software predict defect ya, bukan software defect. Tetapi saya kurang tahu yang membedakan selain kasusnya, yang membedakan dengan yang atas itu di pemodelan CBOW-nya itu ya. Iya, Pak. Oke, alasan CBOW tadi coba lanjut. Jadi ini kita sudah tahu bahwa yang lain itu tidak pakai CBOW, khususnya yang software defect. Selain yang satu itu software defect semua ya? Atau Iya, bukan? Pak. Iya, Pak. Oke. Software defect. Ya, artinya minimal penggunaannya beda tuh ya di pemodelan CBOW sama LSTM. Oke, lanjut. Oke, saya kurang tahu kenapa pertanyaannya ini ya ini dari sisi akurasi, recall, presisi itu tuh nggak tahu nih latar belakang kenapa dipilih itu. Terus membandingkan dengan RNN, tadi latar belakang RNN ini belum terlihat ya. Menurut saya nanti di latar belakang juga ditonjolkan juga ada selain LSTM itu ada RNN gitu ya, sehingga kita perlu membandingkan di antara kedua itu. Oke, lanjut lagi. Tujuan penelitian, saya kurang tahu nih sambungannya seperti apa. Saya nggak tahu nih dari nyambung dari apa namanya latar belakang ke tujuan ini nyambungnya seperti apa belum. Agak loncat sedikit emang, agak loncat dia. Jadi loncat, yang ya loncat. Jadi skenario 1 dan skenario 2 ini belum disebut, dia tiba-tiba hadir. Intinya dia membandingkan LSTM dengan RNN klasik lah gitu. Oke, ya. Oke, ya nanti itulah perlu di ini ya, logikanya itu biar nggak loncat-loncat itu nanti biar ini. Oke, lanjut. Oke. Oh, ini
metode pemodal semantik sama LSTM itu beda ya? Beda, Pak. Beda. Coba Oh, Dit ya. oke. Nah, itu tadi yang semantik juga latar belakangnya apa, ini perlu juga sih nanti karena digunakan ya. Yang apa ya, apa proses latar belakang itu nanti perlu dijelaskan juga. Kemudian CPOW toolnya. Oke, lanjut. Oke, pemilihan data source-nya ini menurut saya juga perlu ini juga, latar belakangi yang dipilih data source ini kenapa, itu perlu di ini ya, perlu diberikan. Kenapa sih pilih ini? Kenapa nggak pilih yang lain? Kenapa itu? Apakah memang ini cocok untuk yang LSTM, yang lain nggak cocok dan seterusnya, itu perlu justifikasi pemilihan dataset yang ini ya, perlu disampaikan gitu, menurut saya. Analisis data ini pakai apa ini? Ini kita lakukan secara manual, Pak. Jadi kita akan melabeli dari source code ini yang defect sama non defect gitu, Pak. Det ya, mungkin akan lebih baik kalau dikasih lihat Det ya. Coba langsung aja dikasih lihat. Mengklasifikasikan defect sama tidak defect itu lewat dari analisis itu ya? Iya, Pak. Oh. Ya. Nah, itu nggak tahu sih. Mungkin coba bisa. Nah ini Pak, jadi kita akan membagi dari defect sama non defectnya, kita pisahkan per folder. Oke, nggak, ini Detia tahu mana defect, mana non defect, yang tidak defect itu dari apa? Udah ada ininya Pak. Jadi ini datasetnya udah tersedia untuk melakukan software defect prediction. Jadi sudah tertera bahwa yang ini masuk defect, yang ini masuk non defect. Namun untuk proses yang saya lakukan itu saya akan melakukan pembagian dataset secara defect dan non defect ini secara manual. Oke, artinya nggak tahu. Artinya dari data source itu dia belum menentukan mana defect, mana tidak defect ya? Iya Pak. Oh, artinya diklasifikasikan manualnya tuh. Ya, oke, nggak tahu apakah tapi artinya sudah dijamin yang dilakukan manual ini benar ya, mengklasifikasikannya itu sudah benar, nggak tahu apakah memang, nggak tahu. Ya sementara oke, dilakukan manual, manualnya itu sekedar memisahkan ya, mengklasifikasikan mana defect, mana non defect. Itu analisis. Selain memisahkan itu apa lagi? Cukup sampai sana Pak. Oh, oke. Nggak tahu lah istilahnya analisis data atau apa ya. Ini mungkin nanti dicari istilah yang tepat lah ya. Saya khawatir ini. Ini kan kita menentukan sendiri nih analisis data atau apa ya, atau terserah nanti istilahnya yang tepat lah, koordinasi dengan Pak Brur yang ini ya. Oke, setelah itu kemudian ekstrak token, ini untuk apa ya ekstrak token ya? Tokenizing Pak. Jadi Det kan ya, kasih lihat lebih enak, kasih lihat itunya, code-nya segala macam Det ya. Nah ini salah satu contoh code-nya Pak. Oke, ini code yang misalnya masuk defect atau non defect ya. Oke, terus? Iya Pak. Nah selanjutnya setelah itu ya, oke, dari sini ya. Dipotong-potong, silakan Iya, Det iya, ya. oke. Ya. Iya setelah datasetnya sudah kita analisis, kemudian kita melanjutkan dengan tokenizing. Tokenizing ini kita akan melakukan pemilihan dari if statement sama if condition Pak, menggunakan abstract syntax tree ini. Oke, lanjut lagi ke yang tadi. Token with embedding buat apa? Maaf, enggak. Kalau token kan tadi buat misah-misah ini ya. Dikuantisasi, silakan Dit ya. Dikuantisasi dia. Coba silakan Dit ya. Word embedding ini untuk proses mengubah dari dataset yang sebelumnya itu berbentuk string menjadi angka Pak. Kan sebelumnya datasetnya berbentuk source code. Nah algoritma kita ini tidak menerima dataset berbentuk string. Jadi kita akan mengubah dalam bentuk angka. Coba kasih lihat Det ya, hasilnya itu biar jelas pemirsa. Hasil eksperimennya Pak?
Iya, yang Yang jadi proses itu tadi. datanya aja, data jadi matriksnya itu. Kayaknya ini perlu ditambahin nih Pak Imam, ini di penjelasan ya. Agak lemot kayaknya internetnya, Det ya. Oh, oke. Ya udahlah kita lewat aja. Tadi Iya, lagi. iya. Pokoknya jadi angka lah. Kalau udah ada PowerPoint-nya enak Det ya. Oke. Yang udah ada angka-angka itu. Oke, terus pemodelan ya. Lanjut. Oke, OAST ini di processing buat embedding-nya pakai. Oke, lanjut. Terus di 2 itu ya. Data collection. Oh, ini nih apa Camel 14, Camel 16 nih apa ini? Ini datasetnya, Pak. Datasetnya ada 2 ini ya? Oh. Iya. Oke, lanjut. Buat embedding, oke. Yang tadi ya, terus. Oke, lanjut. Iya. Oke, lanjut. Ya, terus. RNN, oke kan yang dipakai ini sama itu membandingkan ya, terus lanjut. Oke. Nah, oke di sini LSTM tadi ada 2 ya, stateless sama stateful gitu ya maksudnya ya. Iya Pak. Saya tanya ini kenapa nggak tahu eksperimennya dilakukan 3 kali, kenapa tidak 4 kali, 5 kali, 6 kali dan seterusnya itu nggak tahu ini perlu justifikasi sih menurut saya ya. Itu kenapa perlu inilah ya, kenapa dilakukan 3 kali, nggak 5 kali, 10 kali dan seterusnya. Oke, kemudian lanjut. Sama ini ya tadi masing-masing. Oke. Apa di 3 kali itu nanti lanjut. Oke, lanjut. Terus RNN juga seperti itu ya. Kenapa juga RNN juga 3 kali ya? Enggak Pak, sekali saja. Sekali. Nah itu justifikasinya itu nggak tahu kenapa sana 3 kali ini sekali dan seterusnya itu nanti perlu dijelaskan itu. Oke, lanjut. Oke, skenario kemudian melakukan perbandingan. Oke, yang dibandingkan itu berapa nilai yang dibandingkan apa aja? Itu ya, akurasi, precision, recall itu ya? Iya Pak. Oke, lanjut. Memang biasanya atau itu yang dibandingkan itu ya, itu saja ya? Iya Pak, biasanya yang sering digunakan. Oke. Terbukti menggunakan jaringan LSTM terbukti lebih unggul dari coba sebelumnya tadi maaf. Kemudian melakukan perbandingan, oke ya, lanjut lagi. Ini tahunya lebih unggul itu dari mananya ini ya? Dari hasil akurasi, precision, recall, dan advance score-nya Pak. Oke, yang tadi mungkin terus ada perbedaan signifikan atau enggak, nah ini perlu itu tadi, nggak tahu. Kalau yang sebelumnya sih saya tadi ada uji statistiknya ya, oh memang perbedaannya signifikan atau enggak. Jika memungkinkan sih ditambah bukti, tahunya signifikan atau enggak itu dari mana sih? Bukan menilai manual seperti ini ya, oh ini lebih tinggi, ini ada perbedaan dan seterusnya. Nah itu sebaiknya sih menurut saya ada uji statistik juga yang menyatakan memang ada perbedaan lebih dan seterusnya, memang lebih unggul. Oke, lanjut. Ya ini tadi hasil, namun tidak memiliki perbedaan signifikan. Nah ini definisi tidak signifikan itu seperti apa nih, harus ada justifikasi. Menurut saya tadi dengan uji statistik yang bisa digunakan. Hasil training, oke, lebih unggul. Oke, lanjut. Oh iya, saran melakukan dengan lebih beragam dataset. Nah, nggak tahu ini alasan beragam dataset ini seperti apa? Apakah memang dataset itu nanti ada dengan metode ini ada perbedaan dan seterusnya, ini harus ada justifikasi itu. Kenapa memang perlu beragam, lagi beragamnya yang seperti apa? Perlu ini ya, saran-saran ini kan
nantinya dilakukan oleh peneliti yang lain menggunakan metode embedding lainnya. Nah itu ini juga justifikasinya apa ini, saran itu ya, kan dari hasil penelitian ini barangkali menemukan oh ternyata nantinya dengan ini ternyata nggak cocok ini dengan word embedding ini, bisanya cocok dengan yang lain. Nah itu kan akhirnya terus bisa juga dengan word embedding yang lain. Oke, kemudian melakukan pengolah data ini maksudnya apa? Yang dilakukan kalau di kasus ini melakukan pengolahan data itu yang seperti apa sih, atau yang analisis tadi atau apa? Yang proses tokenizing sama filtering, Pak. Oke, apakah yang ini nggak lebih baik sehingga disarankan memilih yang lebih baik? Kan tadi sudah ada justifikasi kenapa milih with embedding ini dan seterusnya ya. Nah, kenapa perlu menyarankan ini? Apakah memang ketika melakukan penelitian ini prosesnya merasakan oh ternyata pengolahan ini kurang baik ini sehingga kita menyarankan, itu harus ada justifikasi itu juga ya. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Makasih, Pak. Oke. Udah dicatat ya, Detia? Sudah, Bu. Oke, makasih Pak Imam, Pak Brur, dan ini Detia dan kawan-kawan. Ini PA saya ya, ada Suci, ya ini tadi kayaknya ada Dinar juga ya, tim suksesnya nih Pak Brur. Oke, Det, tadi sudah banyak sekali ya, kalau kamu tadi sudah catat, insya Allah udah runut tuh yang diberikan masukan-masukan oleh Pak Imam tuh gitu ya. Saya setuju semuanya. Mungkin di sini tidak banyak juga yang saya tambahkan. Mungkin perlu istilahnya penekanan juga di kamu gitu ya. Ibu, dari penjelasan kamu tadi belum bisa menangkap secara general, memang seperti Pak Imam juga masih ini bagaimana gitu ya, ataupun juga karena itu belum detail juga di dokumen kamu gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi dari slide-nya kamu bisa memaparkan kronologis, misalnya ini kan kalau dari topik nih satu, dari topik kamu pengen melihat apa tadi judulnya, coba, nah prediksi cacat perangkat lunak mana, relasi dan LSTM di sini kan. Nah, di latar belakang kamu belum memunculkan, tadi Pak Imam singgung gitu kan, harusnya di awal munculkanlah itu bukan definisi ya, maksudnya relation semantiknya itu di mana, LSTM-nya itu gimana, sehingga nanti muncul kok kamu bandingkan kan ujungnya dengan metode yang lain gitu kan. Itu di sana yang kamu angkat lebih besarnya pada bahwa perangkat lunak itu bla 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 bla. Nah, baru fokusnya ke sana tuh gitu ya. Padahal itu maksudnya oke lah sebagai grassroots ya, sebagai fundamental bahwa terjadi seperti itu. Tetapi akhirnya how to solve itu kan kamu, saya harus menggunakan metode relation semantic. Nah, itu kan harus ada di sana. Relation semantiknya harus muncul, STM-nya harus muncul gitu ya. Berikutnya lagi kok dengan menggunakan tadi yang Pak Imam tanyakan juga, loh kok tiba-tiba muncul RNN perbandingannya, Y-nya juga belum ada gitu ya. Nah, itu harus ada semuanya tuh. Berikutnya lagi yang sudah kamu tulis-tulis di dalam tadi, deh, nggak menggunakan word embedding, terus menggunakan tokenizing-nya apa, terus menggunakan misalnya preprocessing-nya apa, segala macam, belum ada tuh istilahnya colekan-colekan gitu ya di latar belakang itu. Nah, itu kamu angkat dulu gitu, sehingga memunculkan kan problemnya, harus, nah gitu kan, saya harus mengcombine antara LSTM dan RNN, terus menggunakan embedding-nya adalah jenisnya adalah CBUW, terus menggunakan dataset apa, preprocessing apa segala macam. Nah, itu ya. Sehingga terjadilah istilahnya itu kamu tuh akan menyelesaikan itu. Nah, gitu ya. Nah, itu belum ya, nanti tolong diramu lagi. Nah, kaitannya tentu adalah dengan tujuan kan gitu ya, sehingga tadi muncul Pak Imam menanyakan ini kok tiba-tiba di situ langsung muncul tujuan itu gitu ya, padahal yang coba di masalah kamu sepertinya bukan itu yang menjadi masalah gitu ya.
Oke, nah masalahnya kan di sini gitu kan, sementara di tujuan kan berbeda gitu ya, Det ya. Jadi tolong sinkronkan, benar-benar kalau misalnya di sini kamu pengen melihat secara judul tadi seperti itu, disinkronkan saja gitu kan, gitu agar maksud saya atau maksud saya match gitu ya. Di sini kaitannya dengan melihat ini judul kan prediksi cacat gitu ya. Nah, cacatan di sini kemana juga bingung gitu kan. Kalau dengan melihat faktor akurasi, recall, precision dan segala macam akan sebagai solusi bahwa cacatnya itu nanti akan kecil atau segala macam. Nah, kamu ramu itu maksud Ibu gitu ya. Nah, jadi match gitu ya. Nah, itu ya, karena topiknya masih itu tiba-tiba muncul itu ya. Terus berikutnya lagi tadi sudah Pak Imam sampaikan juga terkait dengan dataset, terkait jalan tuh ya satu persatunya. Berikutnya lagi tadi akhirnya ke kesimpulan bahwa bukti-bukti tadi gitu ya, Det ya. Artinya apakah itu menggunakan, belum terlihat di Ibu di slide kamu tadi belum terlihat, maksudnya gini, kan kamu gunakan orang lain belum pakai, yaitu implementation mengcombine dengan RSN, terus juga dengan CBOW-nya tadi. Nah, kinerja atau dampak dari situ kamu lakukan analisis juga di situ tuh, Det. Jadi muncul maksud Ibu gini, dengan coba kesimpulan satu aja, dengan LSTM Serkandro 1 akurasinya tinggi nih, misalnya gitu ya. Misalnya nih contohnya, akurasinya tinggi. Why? Tinggi itu kenapa? Nah, itu belum muncul, belum terlihat di Ibu. Ya. Nah, munculnya kenapa? Karena dengan pengaruh CBOW apa atau prisosesi di kamu tuh apa atau apa. Nah, itu maksud Ibu belum terlihat di sana gitu. Nah, itu akan cukup, kalau menurut saya sih cukup signifikan ya, akan terlihat membantu. Makanya Pak Imam tadi signifikannya di mana juga masih ambiar kan di situ gitu ya. Nah, jadi recall-nya misalnya tinggi, itu analisis kamu tuh why-nya itu gitu loh. Ya, itu yang belum Ibu ini. Nah, tolong nanti tambahkan itu ya, karena kan ini yang seperti Pak Bru bilang tadi belum ada gitu ya. Jadi kamu show up nih sekarang, kamu waktunya show up menunjukkan bahwa akurasi tinggi bisa itu kenapa, precision-nya kenapa, recall-nya kenapa, ya kan? Nah, itu analisis itu kamu coba ungkapkan gitu ya, karena Detia yang melakukan riset di sini, kita tidak gitu ya. Jadi dengan Detia riset ditunjukkan di riset ini, kita bisa baca nantinya dokumen gitu kan, yang tahu kan Detia gitu ya. Nah, itu tambahan yang mungkin belum saya temukan di situ ya, mungkin Detia tahu tapi belum dituliskan di sana. Oke, mungkin itu aja Pak Brur. Terima kasih, Ibu. Silakan moderator. Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Imam Marzuki, Ibu Arini, Pak Riza Brur, dan Ibu Viva Arifin atas pertanyaan dan masukan-masukan yang telah diberikan. Sekarang kita telah berada di akhir acara. Mari kita tutup. Bu Viva, sebentar. Bu Viva mau ada masukan, Bu Viva? Oh, Ibu Viva. Sudah cukup sih, cuma ya itu memang perlu ditambahkan yang dari apa yang sudah disampaikan. Pertanyaan seperti Pak Imam kan juga memang sempat saya tanyakan ke Detia, tapi memang belum terlihat juga jawaban itu yang kata signifikan dan sebagainya. Terus mengapa tinggi, faktor kan pasti ada indikator yang menyebabkan dia tinggi ya. Nah, itu harus ada indikatornya. Kalau ini kan masih bahasa matematis banget ya. Jadi ada informasi tambahan. Pak Brur. Ya. Iya, maaf, Pak Imam, maaf. silakan. Ya, Pak Imam. Maaf nih tadi. Oh ya. Lanjut. Connection. Oke. Nah,
hanya itu saja Detia ya, ditambahkan informasi tambahan terkait ya misalkan nilai akurasi tertinggi ya, indikator yang menyebabkan tertinggi itu karena apa, kan biasanya ada indikator ya, faktor-faktor yang menyebabkan sehingga dia tertinggi. Jadi mungkin ada apa informasi tambahan yang terkait dihubungkan dengan literatur sebelumnya. Kalau memang ada walaupun satu literatur review yang bisa digunakan. Apa itu aja. Itu aja dari saya, Pak. Oke, Pak Bro, maaf tadi saya koneksinya putus. Sedikit nambah, saya tadi setuju sama Bu Arini ya. Jadi disampaikan itu tidak hanya apanya saja, tetapi kenapa gitu ya. Tidak hanya oh ini hasilnya, tapi kenapa hasilnya begini, kenapa hasilnya begini. Nah itu yang perlu ini, saya setuju tadi dengan Bu Arini. Itu satu lagi itu tadi saya apa ya, jadi lupa lagi nih. Oke deh, itu mungkin nanti kalau ingat ini lagi. Oke, terima kasih. Izin mungkin saya sebentar 2 menit nih sebagai apa supaya Pak Imam pulangnya agak siangan malaman dikit ya. Jadi Bapak Ibu sebentar saya ambil bahan sedikit. Jadi gini, Detia ini mungkin nanti ada rangkaian yang lebih dalam dari Detia. Jadi kurang lebih kalau kita lihat ya Bapak Ibu, kan kalau Detia ini sebenarnya kayak NLP lah, mirip sama NLP ya. Jadi dia pecah-pecah tokenizing itu, misalkan kita ambil variabel-variabel begitu, ini kan ada variabel kita ambil potong-potong, kita ambil, misalnya skimming aja. Terus dia cari ya tokennya, misalkan gitu. Ini saya ambil sampel. Nah, terus dia bikin matriksnya. Ini matriksnya ini ya. Nah, matriksnya itu nanti sebenarnya nggak kelihatan, Detia nggak sempat kasih kelihatan. Baru ngitung-ngitung Detia. Nah, kalau Detia itu karena mungkin jump to conclusion ya. Jadi dia langsung pakai yang camel ini ya, camel. Terus dia langsung membandingkan performance machine learning sebenarnya. Jadi dia membandingkan bukan F1 segala macam, tapi itu performance model machine learning yang performance-nya itu diukur, parameter ukurnya itu bisa F1 dan seterusnya. Mungkin begitu Bapak Ibu. Saya itu aja. Oke. Oh iya, saya jadi agak ingat tadi yang itu, jadi mungkin bisa juga nanti dari hasil penelitian ini disampaikan sih bahwa memang model ini cocok untuk software defect source code yang dataset yang seperti apa gitu ya. Apakah memang misalnya dengan codingnya dengan Java atau apa itu, jadi bisa lebih spesifik itu jika memungkinkan itu. Jadi ketika nanti developer mengembangkan aplikasi dengan bahasa pemrograman tertentu, apa memang bisa menggunakan model ini atau enggak. Nah itu biar bisa ini juga. Oke, itu. Terima kasih. Ya, oke. Silakan Bu Moderator. Suci, silakan Suci. Tutup. Ya. Baik. Terima kasih kepada Pak Imam Marzuki, Bu Arini, Pak Rizal Brur, dan Ibu Viva Arifin atas pertanyaan dan masukan-masukan yang telah diberikan. Sekarang kita telah berada di akhir acara. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari acara hari ini. Semoga Detia Jumral dan teman-teman yang hadir dapat dilancarkan sampai kelulusannya nanti. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Imam, Bu Arini, Bu Fatwa, semua teman-teman. Oke, izin ya. All the Silakan, best. makasih. Makasih Bu. Ya, izin live ya, Detia. Silakan. Iya, terima kasih Bu. Ini Abdul, ini semuanya ada di sini semua ini. Lulus. Udah sama Pak Brur mah babat aja semuanya. Izin live ya. Ya, Makasih Bu.